Karena memang sudah sejak lama masyarakat Jawa telah mengenal konsep keesaan Tuhan atau monoteisme. Hal ini seperti yang ada pada salah satu konsep ajaran kejawen yang sering dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah asal dari semua kejadian atau kehidupan. Kedua adalah Manunggaling Kawula lan Gusti, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah kesatuan antara hamba dan Tuhan. Konsep kesatuan di sini tidak berarti Tuhan itu sendiri, melainkan bahwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan seisinya. Dari konsep ini, ajaran kejawen memiliki tujuan bahwa setiap mereka yang menganut akan menjadi memayu-hayuning pribadi, rahmat bagi diri sendiri atau pribadi, memayu-hayuning keluarga, rahmat bagi keluarga, memayu-hayuning sesama, rahmat bagi sesama manusia, memayu-hayuning buwono, rahmat bagi alam semesta. Kejawen atau dikenal juga dengan kebatinan adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat Jawa. Secara etimologi, kata kejawen berasal dari kata Jawa, sehingga kejawen dapat diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan Jawa, seperti adat dan kepercayaan. Walaupun disebut kepercayaan, kejawen pada dasarnya adalah sebuah filsafat atau pandangan hidup. Ini dibuktikan dari naskah-naskah kuno kejawen. Terlihat bahwa kejawen lebih berupa kegiatan adat istiadat, ritual, seni, sikap, budaya, dan filosofi orang Jawa. Semua hal tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari aspek spiritualitas dari masyarakat Jawa yang mempraktekannya dalam tindakan sehari-hari. Kejawen sendiri muncul akibat adanya akulturasi, nilai, dan pandangan dari agama-agama pendatang yang masuk ke Pulau Jawa dan kepercayaan asli dari masyarakat Jawa itu sendiri. Agama-agama tersebut diantaranya seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam yang datang dari luar kawasan Nusantara. Sebelum agama-agama tersebut masuk, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan seperti animisme, dinamisme, atau praktek perdukunan. Pada umumnya, mereka orang Jawa yang menganut kejawen dalam praktek keagamaannya, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, atau Islam, akan cenderung lebih taat. Akan tetapi, para penganut kejawen ini dalam praktek keagamaannya akan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang Jawa. Karena pada dasarnya, ajaran kejawen yang dianut oleh masyarakat Jawa mendorong untuk para penganutnya percaya akan eksistensi dari Tuhan. Oleh karenanya, konsep ini tidak bertentangan dengan konsep dari agama-agama seperti sebelumnya disebutkan. Karena memang sudah sejak lama masyarakat Jawa telah mengenal konsep keesaan Tuhan atau monoteisme. Hal
ini seperti yang ada pada salah satu konsep ajaran kejawen yang sering dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah asal dari semua kejadian atau kehidupan. Kedua adalah Manunggaling Kawula lan Gusti, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah kesatuan antara hamba dan Tuhan. Konsep kesatuan di sini tidak berarti Tuhan itu sendiri, melainkan bahwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan seisinya. Dari konsep ini, ajaran kejawen memiliki tujuan bahwa setiap mereka yang menganut akan menjadi memayu-hayuning pribadi, rahmat bagi diri sendiri atau pribadi, memayu-hayuning keluarga, rahmat bagi keluarga, memayu-hayuning sesama, rahmat bagi sesama manusia, memayu-hayuning buwono, rahmat bagi alam semesta. Empat poin ini membuat ajaran kejawen tidak terpaku pada aturan-aturan yang ketat dan lebih berfokus pada konsep tentang keseimbangan kehidupan. Dan mereka yang menganut kejawen hampir tidak pernah melakukan perluasan ajaran, tapi lebih ke membuat pembinaan secara rutin. Hal ini membuat para penganut ajaran kejawen tidak memandang ajarannya sebagai sebuah agama, tetapi lebih sebagai cara pandang atau pandangan hidup. Maka ajaran ini akan berkembang mengikuti agama yang dianut oleh penganutnya, sehingga kemudian timbul berbagai terminologi seperti Hindu kejawen, Buddha kejawen, Kristen kejawen atau Islam kejawen. Mereka tetap mempertahankan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan prinsip agama yang dipeluknya.